Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri anak. Sebagai contoh, seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi segala hama dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya padi. Misalkan ia tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh menjadi jagung. Demikianlah pendidikan itu. Walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu masih suram. Pendidik bertanggung jawab untuk menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan menjadi suram. Dalam proses menuntun, kita mengenal semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya pemimpin berada di depan memberikan teladan. Semboyan ini memiliki arti bahwa sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan contoh yang baik. Contohnya dapat berupa tutur kata, sikap, dan sopan santun, karena guru merupakan role model bagi anak muridnya. Yang artinya perilaku anak murid dapat dipengaruhi oleh gurunya. Sehingga kita sebagai guru harus selalu melakukan introspeksi dan refleksi diri. Apakah sudah benar-benar memberikan contoh yang baik atau hanya sebatas menyampaikan ilmu tanpa mengajarkan akhlak dan budi pekerti. Yang kedua adalah Ingmadio Mangukarso, yang artinya seorang pemimpin berada di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Semboyan ini memiliki arti bahwa kita sebagai pendidik tidak boleh memberikan batasan-batasan antara guru dan murid. Guru juga tidak boleh menganggap anak murid sebagai individu yang ada di bawah gurunya. Akan tetapi, guru harus mampu menjadi sosok seorang teman yang dapat merangkul anak muridnya. Tujuannya yaitu untuk membangkitkan dan membentuk niat anak murid untuk menjadikan guru sebagai sosok panutan. Karena hal sekecil apapun yang keluar dari sosok panutannya akan menjadi acuan bagi anak murid. Dan yang ketiga adalah Tuuri Handayani, yang artinya seorang pemimpin berada di belakang memberikan dorongan. Semboyan ini memiliki arti bahwa guru harus selalu memberikan motivasi positif kepada muridnya. Sehingga sebagai seorang pendidik, guru harus mampu membangkitkan motivasi anak demi mewujudkan cita-cita yang ingin dicapainya. Dengan kata lain, guru harus mampu membantu muridnya untuk mengembangkan, menemukan, dan mencari bakat dan minat yang dimiliki oleh muridnya. Prinsip berikutnya adalah keyakinan akan kodrat alam dan kodrat zaman yang dapat mempengaruhi perkembangan murid. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan sesuai dengan zaman di mana Anda berada saat ini. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat anak dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Maka pembelajaran yang didesain oleh
guru di sekolah hendaklah memperhatikan bagaimana keadaan alam yang ada di sekitarnya atau di mana anak-anak kita itu tinggal. Katakanlah anak-anak yang tinggal di pedesaan harus memperhatikan bagaimana kodrat alam di sana. Kalau misalnya kodrat alamnya adalah pertanian, maka pembelajaran itu harus memanfaatkan daerah pertanian di sana. Demikian juga kalau misalkan anak-anak itu berada di kota, maka harus juga menyusun kegiatan pembelajaran sesuai dengan lingkungan kota yang ada di mana anak-anak tinggal. Kodrat zaman itu berkaitan dengan kondisi zaman hidupnya anak saat ini. Mendidik anak pada zamannya. Kita tidak bisa mendidik anak dengan menggunakan zaman yang lama, sistem tradisional. Kalau dulu guru itu menghabiskan waktu untuk mengajar di depan kelas, secara ceramah, tidak bervariasi, monoton, maka kini cara-cara seperti itu sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Kalau pada saat ini zamannya adalah teknologi yang menuntut anak harus mempersiapkan diri menguasai berbagai macam teknologi, di mana mereka dipersiapkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Yang berikutnya adalah prinsip tabula rasa. Anak yang lahir bukan kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai dengan kehendaknya. Jadi sejak lahir, anak itu sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun anak agar menampakkan potensinya menjadi nyata, sekaligus memperkecil sifat-sifat atau tabiat buruk yang dimiliki oleh anak. Karena kita memandang bahwa anak-anak itu bukan tabula rasa, berarti anak-anak itu adalah yang bisa bertumbuh. Anak-anak adalah individu dengan sifatnya masing-masing. Memang ada bagian individu pada anak-anak yang belum berkembang seperti orang dewasa. Tetapi individu itu bukan kertas kosong yang pasif menerima apapun pengaruh dari lingkungannya. Ketika kita memandang anak sebagai individu, itu akan membuat proses pendidikan yang kita lakukan berbeda dibandingkan jika kita memandang anak sebagai kertas yang kosong. Dengan memandang anak sebagai individu, kita lebih melibatkan anak dalam proses pendidikan atau dalam proses pembelajaran untuk dirinya sendiri. Kita mendengarkan dan memperhatikan pendapat mereka, serta menjadikannya sebuah hal yang penting dalam proses pendidikan anak. Dalam diri manusia ada yang disebut dengan watak biologis, yaitu bagian-bagian jiwa mengenai perasaan yang berjenis-jenis. Misalnya rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, iri, egoisme, rasa sosial, rasa agama, dan lain sebagainya. Rasa-rasa itu tetap pada jiwa manusia, mulai anak masih kecil hingga menjadi orang dewasa. Kita para guru hendaknya tidak berputus asa karena menganggap tabiat-tabiat yang biologis itu tidak dapat dilenyapkan sama sekali. Karena dengan menguasai diri secara tetap dan kuat, ia akan dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang kita sebutkan tadi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan budi pekerti. Budi terdiri dari cipta, rasa dan karsa, dan pekerti adalah tenaga. Ada olah pikiran, menajamkan pikiran, yaitu berkaitan dengan proses nalar manusia guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif.
agar menghasilkan pribadi yang cerdas. Olah rasa menghaluskan rasa, yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola kepeduliannya terhadap orang lain. Olah karsa memperkuat kemauan, yaitu dorongan jiwa untuk berkehendak. Dan olahraga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik dan seimbang. Jadi, dengan adanya budi pekerti, setiap manusia berdiri sebagai manusia dengan dasar-dasar yang jahat dan memang dapat dihilangkan, maupun dalam arti menutupi, mengurangi tabiat-tabiat jahat yang biologis atau yang tak dapat lenyap sama sekali karena sudah bersatu pada anak. Yang berikutnya adalah pendidikan yang menghamba kepada murid. Pendidikan yang mengutamakan anak. Pendidikan berpusat pada anak dan memuliakan anak. Jadi tujuan pendidikan satu-satunya adalah untuk membuat anak menjadi selamat dan bahagia. Anak murid harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Anak adalah hal yang paling bernilai. Jadi guru harus menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai dengan kodratnya. Guru diibaratkan sebagai petani yang harus mampu memberikan fasilitas guna tumbuh kembangnya anak dalam keberagaman dan keunikan mereka masing-masing. Jadi singkatnya adalah pendidikan itu adalah murid, dan murid.